Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kak Cindy di sini dan sekarang kita akan siap untuk beribadah sekolah Minggu. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Kak Cindy tidak dengar loh. Teriak yang kencang. Wah, baik semua. Di dalam keadaan yang baik, Kak Cindy senang sekali bersyukur kepada Tuhan karena adik-adik masih tetap semangat, masih tetap bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu kita. Walaupun masih secara online ya, tetapi jangan bersedih, kita harus terus berdoa kepada Tuhan supaya kita bisa bertemu lagi bersama kakak-kakak sekolah minggu dan juga teman-temannya lainnya. Nah, hari ini Kak Cindy melayani sendiri. Biasanya Kak Cindy ditemani oleh Kak Mawan, tetapi tidak apa-apa karena Kak Mawan lagi sibuk. Jadi hari ini Kak Cindy akan menaikkan pujian bersama adik-adik aja. Tetapi Kak Cindy percaya adik-adik juga pasti semangat di rumah. Oke, kita akan siap memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa. Masih ingat cara berdoa yang baik dan benar? Apakah buka mata? Tidak ya, tutup matanya. Yuk Kak Cindy mengajak semua untuk sikap berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih karena kami boleh berkumpul kembali di dalam ibadah online sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tuhan, berkatilah anak-anak yang beribadah pada pagi hari ini. Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, berikan kami sukacita dan damai Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Oke, kita siap untuk memuji Tuhan. Sudah siap? Good. Kalau begitu, kita akan menaikkan pujian. Ada yang tahunya? Lagu Happy Ya Ya Ya. Semuanya pasti tahu. Oke, kita akan angkat pujian bersama. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Cintaku, cintaku semakin mendalam. Cintaku, cintaku semakin mendalam. Wah, semuanya pasti happy di rumah. Oke adik-adik di rumah, kita masih terus memuji Tuhan. Kita sama-sama angkat pujian tanganku kerja buat Tuhan. Oke? 1, 2, 3. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Wah, bagaimana? Ada yang tahu nggak tadi lagunya? Atau mungkin adik-adik baru mendengarkan pujian itu? Nah, tapi tidak apa-apa, tadi kita sudah belajar bersama ya. Ingat, tangan kita harus bekerja buat Tuhan. Mulut kita dipakai untuk memuji Tuhan. Kemudian kaki kita dipakai untuk berjalan, ya, mencari jiwa buat Tuhan. Bukan dipakai untuk tendang-tendang temannya ya. Apakah itu perbuatan yang baik? Tidak. Good. Sekarang masih siap untuk memuji Tuhan? Kita akan angkat pujian Yesus pokok. Oke? 1, 2, 3.
Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Wah, puji Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, pasti kita akan berbuah. Oke adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat pagi. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih dan hari ini kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami, jaga kami dan pelihara kami. Berkati firman Tuhan dari awal, pertengahan sampai selesainya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik yang ada di rumah, hari ini Kak Cindy ingin membawakan cerita dari salah satu tokoh Alkitab yang bernama Musa, di mana Musa ingin membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Nah, Musa ini adalah figur atau tokoh yang sangat-sangat taat kepada Tuhan. Siapa di sini anak-anak yang taat kepada Tuhan? Wah, senang sekali Kak Cindy melihatnya. Oke adik-adik, dari tokoh Musa ini, di mana kita bisa belajar ketaatannya Musa terhadap Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tetapi perjuangan Musa tidaklah mudah adik-adik untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, ketika itu Musa dan Harun menuju ke tanah Mesir. Ya, Musa dan Harun menuju ke tanah Mesir untuk meminta kepada Raja Firaun membebaskan bangsa Israel. Tetapi Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Nah, cerita ini bisa kita ambil dalam Alkitab Keluaran pasal yang ke-7 sampai 13. Ya, Keluaran pasal 7 sampai pasal yang ke-13. Nah, di sana menceritakan tentang bagaimana Tuhan menyertai atau menolong Musa untuk membawa keluar bangsa Israel keluar ke tanah Mesir. Dari tanah Mesir, ya. Oke.
Nah, setelah Musa dan Harun bertemu dengan Firaun, ternyata Firaun marah karena dia tidak mau membebaskan bangsa Israel. Tetapi Musa berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong dong bagaimana caranya mengeluarkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Akhirnya disitulah Tuhan mengirimkan 10 tulah atau 10 bencana. Yang pertama, tulah yang pertama adalah air berubah menjadi darah. Pasti seram sekali ya. Air berubah menjadi darah, kita tidak bisa minum, kita tidak bisa mandi, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi apakah Firaun membebaskan bangsa Israel? Tidak. Firaun masih terus keras kepala. Akhirnya Musa berdoa lagi kepada Tuhan. Tuhan, Firaunnya tidak mau membebaskan bangsa Israel. Akhirnya Tuhan mengirimkan lagi tulah yang kedua, yaitu katak-katak. Semua istana dan semua bangsa Mesir mendapatkan binatang, yaitu katak. Dipenuhi rumahnya, dipenuhi istananya. Wah, pasti itu sangat mengerikan ya. Ada yang tahu nggak ya suara katak seperti apa? Ngok, ngok, bener ya? Mungkin begitu ya garis besar suara katak. Jadi katak itu banyak sekali di dalam istananya. Pasti seram sekali ya. Nah, tetapi Firaun masih saja tidak mau membebaskan bangsa Israel. Tetapi Tuhan terus mengirimkan tulah yang ketiga atau bencana yang ketiga buat bangsa Mesir, yaitu nyamuk. Siapa di sini yang pernah digigit nyamuk? Ya, Kak Cindy juga pernah digigit nyamuk. Rasanya itu pasti gatal sekali ya kan. Kadang-kadang kita garuk. Tapi kan kadang-kadang nyamuk yang datang ke kita cuma 1 atau 2. Tetapi yang kali ini Tuhan mengirimkan bukan 1-2 nyamuk, tetapi ribuan, ratusan, bahkan jutaan. Wah, jutaan nyamuk untuk menyerang bangsa Mesir. Tetapi tetap juga Firaun masih keras kepala. Dia tidak mau membebaskan bangsa Israel. Berikutnya, Tuhan kembali mengirimkan tulah yang keempat, yaitu lalat pikat. Nah, siapa di sini anak-anak yang pernah makan terus digangguin sama lalat? Ngut, atau bahasa Balinya biung ya gitu ya. Ngut, lalat datang, pasti tidak enak ya pas kita makan lagi banyak lalat gitu. Nah, begitu juga dengan bangsa Mesir, diserang oleh ribuan lalat. Pasti sangat kotor, pasti sangat membuat semua itu menjadi kacau sekali. Tetapi apakah Raja Mesir mau membebaskan bangsa Israel? Betul sekali, tidak mau. Karena bangsa Mesirnya atau Raja Firaunnya itu masih keras kepala. Berikutnya, Musa berdoa lagi, Tuhan, bagaimana ini? Bangsa Mesir tidak mau membebaskan bangsa Israel. Akhirnya diberikanlah lagi tulah yang kelima. Tulah kelima adalah semua binatang di Mesir mati. Jadi semua binatang yang ada di Mesir mati. Kecuali binatangnya orang Israel ya, karena bangsa Israel pun juga membawa binatang. Luar biasa ya. Tapi binatang-binatang bangsa Mesir semuanya mati. Jadi mereka nggak bisa makan kambing, nggak bisa makan daging-daging. Diet ya. Oke, berikutnya. Apakah Firaun masih mau membebaskan bangsa Israel? Dia masih keras kepala juga ternyata si Firaunnya ini. Akhirnya Tuhan kembali mengirimkan tulah yang keenam, yaitu borok atau penyakit gatal-gatal yang timbul merah-merah di badan. Pasti tidak enak sekali ya, karena pasti dia gatal, sakit, perih. Tetapi Firaun dan bangsa Mesir tetap saja tidak mau membebaskan bangsa Israel. Tetapi apakah Musa putus asa? Tidak. Musa terus berdoa kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan mengirimkan kembali tulah yang ketujuh. Tulah yang ketujuh adalah hujan.
tetapi bukan hujan air, hujan es. Bukan juga es krim, tetapi es yang besar ya. Nah, ketika hujan es turun, banyak yang terluka juga. Banyak yang sakit kena kepala, aduh. Tetapi Raja Firaun tetap tidak mau membebaskan bangsa Israel. Firaun benar-benar keras kepala ya. Tetapi apakah Musa putus asa? Tidak. Musa terus berdoa kepada Tuhan karena Musa adalah tokoh yang sangat taat kepada Tuhan. Dia berdoa lagi, Tuhan tolong bagaimana caranya? Akhirnya Tuhan mendatangkan belalang. Wah, tulah yang ke-8 adalah belalang. Luar biasa sekali. Banyak belalang di istana, di rumah-rumah orang Mesir. Tetapi kembali lagi, Firaun tetap tidak mau membebaskan bangsa Israel. Dan berikutnya tulah yang ke-9, ada yang tahu? Gelap gulita. Siapa di sini yang pernah rumahnya mati lampu? Ya? Atau mungkin lagi kemana terus mati lampu? Ketika mati lampu pasti gelap, kita tidak bisa lihat apa-apa, ya kan? Dan di situasi pada saat itu di bangsa Mesir, gelap gulita, tidak ada lampu, tidak ada cahaya bulan, tidak ada cahaya bintang. Jadi tidak bisa melihat apa-apa, pasti takut orang. Tetapi Tuhan memberikan cahaya yang terang untuk bangsa Israel saja loh. Luar biasa ya Tuhan Yesus kita, bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa buat anak-anaknya. Wah, tetapi untuk orang Mesir gelap gulita. Tetapi apakah Firaun masih mau membebaskan bangsa Israel? Belum. Firaun dengan keras kepalanya belum mau membebaskan bangsa Israel. Akhirnya tulah yang terakhir atau tulah yang ke-10 adalah semua anak sulung mati atau anak yang pertama mati di Mesir. Nah, adik-adik, disinilah baru Firaun mulai merasa takut. Wah, ternyata Tuhannya orang Israel atau Tuhan Yesus itu luar biasa sekali. Akhirnya Firaun takut dan akhirnya dia menyuruh Musa dan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Wah, puji Tuhan. Luar biasa sekali penyertaan Tuhan ya. Nah, akhirnya semua bangsa Israel bebas, lepas keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Luar biasa sekali, di mana kita bisa belajar bahwa Musa selalu taat kepada Tuhan. Musa selalu mengandalkan Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, marilah juga kita bersama-sama taat kepada Tuhan. Taatnya seperti apa untuk anak-anak di rumah? Baca kitab suci, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik di rumah, rajinlah baca Alkitab. Kalau belum bisa membaca, karena adik-adik kan masih kelas batita, jadi belum bisa baca, dengarkanlah orang tua. Ketika orang tua lagi baca Alkitab, adik-adik dengar. Atau dengarkanlah lagu-lagu sekolah minggu. Dan yang terpenting, berdoalah kepada Tuhan setiap adik-adik mau makan, mau minum, mau beraktivitas, bangun pagi, sebelum tidur. Teruslah berdoa kepada Tuhan. Itu adalah bukti ketaatan kita kepada Tuhan ya. Nah, adik-adik di rumah, untuk ayat hafalan kita akan ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-5. Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 ayat yang ke-29b ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 ayat yang ke-29b. Kasih dia akan baca ya buat kita semuanya. Kita harus lebih taat kepada Allah ya. Kita
harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya, itulah ayat firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Oke adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita akan berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Musa, di mana Tuhan karena ketaatan dari Musa, semua bangsa Israel boleh bebas dan terlepas dari bangsa Mesir. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar taat dari tokoh Musa ini. Tuhan Yesus, tolong kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang takut akan Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua, dan takut akan Tuhan. Berkatilah semua anak-anak ya Tuhan, yang menonton maupun yang belum sempat nonton. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke adik-adik yang ada di rumah, ibadah kita telah selesai pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.